Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudari, sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, di awal pekan ini, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam menjalani hidup kita setiap hari. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan kami kehidupan. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami akan sabda-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian pada hari ini dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 17 dengan topik renungan harian kita hari ini, Tuhan adalah roh. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus adalah roh Allah yang dinyatakannya bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita merasakan roh Allah turut bekerja dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Meskipun kita tidak dapat melihatnya dengan mata kita, tetapi kita bisa merasakannya dalam hidup kita. Roh Allah yang menguatkan, menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari, kehadiran roh Allah dalam kehidupan kita manusia, terkhusus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, akan memberikan kemerdekaan. Di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah itu yang memerdekakan kita. Yang pertama, roh Allah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Kehidupan lama kita sebelum menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Kristus, hidup dalam manusia lama yang dikuasai oleh keinginan daging, keinginan dunia ini. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dalam diri kita. Oleh karena itu, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kehidupan yang baru yang kita jalani adalah kehidupan dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga keinginan daging telah dikalahkan, keinginan rohlah yang ada dalam hidup kita. Apakah itu? Tentu saja hidup penuh kasih, penuh kesabaran, penuh penguasaan diri, hidup dalam kebaikan, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kita tidak lagi dalam perbudakan dosa. Yang kedua, roh Allah yang ada dalam kehidupan kita ini memerdekakan kita dari penghukuman dosa. Firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus akan beroleh keselamatan. Kita tidak lagi dalam penghukuman dosa oleh karena roh Allah yang bekerja dalam hidup kita. Oleh karena orang yang percaya kepada Kristus beroleh keselamatan. Beroleh keselamatan. Yang ketiga, roh Allah yang ada dalam kehidupan kita adalah roh yang membuat kita dapat menjalani kehidupan kita setiap hari dengan baik dan tidak ada lagi ketakutan, rasa takut akan kematian. Karena kita tahu bahwa kematian adalah jalan untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Hidup dalam kuasa Tuhan, beriman kepada Tuhan. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bertemu dengan Tuhan kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Karena iman kepada Tuhan,
oleh anugerahnya kita beroleh keselamatan. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Allah itu tetap bekerja dalam diri kita. Mari tetap memelihara Roh Kudus yang ada dalam hidup kita dengan tetap setia menjalin persekutuan yang baik dengan Tuhan, dengan tetap setia melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Roh Kudus akan terus bekerja. Roh Allah tetap bekerja dalam diri kita, menuntun kita dalam sikap, perilaku, ucapan kita adalah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, membawa damai sejahtera, menguatkan semua orang, menuntun kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam keinginan daging kita, keinginan diri kita, tetapi hidup di dalam tuntunan kasih Tuhan. Karena Tuhan adalah Roh, mari kita tetap hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, firman Tuhan yang sudah kami bersama-sama renungkan bahwa Tuhan adalah Roh. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Roh Allah tetap bekerja dalam diri kami, tetap bekerja menuntun kami menjalani hidup kami setiap hari, sehingga kami tidak lagi hidup di bawah perhambaan dosa, tidak lagi hidup dalam keinginan daging kami, tetapi hidup dalam keinginan Roh Kudus. Hidup kami membawa damai sejahtera, mengasihi saudara-saudari kami, hidup penuh kesabaran, hidup penuh dengan penguasaan diri, hidup dalam kebaikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami memerdekakan kami dari perbudakan dosa. Yang memberikan bagi kami adalah roh keberanian, bukan roh ketakutan. Sehingga kami tetap mempersiapkan hidup kami setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hidup yang kami jalani di dunia ini adalah kehidupan yang hanya sementara. Hidup kami yang kekal adalah bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu mampukan kami setiap saat, setiap waktu mempersiapkan diri kami untuk menerima panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Tuhan yang menuntun, menolong, memampukan kami setia hidup berjalan di jalannya Tuhan. Ya Roh Kudus tetaplah hidup di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menuntun kami menjalani hidup setiap hari. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, yang sedang sakit kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Terima kasih buat anak kami Ogan yang sudah semakin pulih di dalam Tuhan. Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Kami berdoa juga bagi pemulihan kesehatan orang tua kami. Dan Gideon, kami percaya pulih sempurna kesehatannya di dalam Tuhan. Semua saudara-saudari kami yang ada dalam keadaan sakit, anak kami Emia juga Tuhan berkati cepat sembuh di dalam kuasa Tuhan. Semua saudara-saudari kami atau keluarga kami, orang tua kami Tuhan, berikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi kami, Kak Delfitra, pulih sempurna kesehatannya di dalam Tuhan. Anak-anak kami masa depan hidupnya kami pertaruhkan dalam Tuhan. Terus anak kami Adriel, Hari, Pindo dan juga Kiel. Dan juga anak-anak kami yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tuhan tunjukkan yang terbaik bagi mereka. Jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada, Bekasi, Tuhan memberkati kehidupannya, tetap setia kepada Tuhan, sehat, damai sejahtera dalam menjalani hidup setiap hari. Pelayanan Tuhan di gereja-gereja dimanapun, demikian juga di GBKP Sitelusada dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami hari ini dalam tuntunan-Mu. Ini doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dalam tuntunan Roh Kudus, tuntunan Allah, karena Allah kita adalah Roh, dan hiduplah tetap setia di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan ketika beraktivitas hari ini, harus keluar rumah, mari tetap kita menjaga kesehatan kita dengan baik, tetap bersukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.